Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kita mendengarkan kabar duka. Ini sepertinya berurutan ya. Ya. Tanggal 1 ada Mbak Yu. Ya. Tanggal 2 ada salah satu tokoh nasional, putri dari Presiden pertama Insinyur Soekarno atau biasa kita sapa dengan Bung Karno, Ibu Rahmawati Soekarno Putri meninggal dunia. Belum sampai di situ, di hari kemarin, Ya. tanggal 4 ya, kita juga dikejutkan dengan sahabat kita, keluarga besar kita di dunia entertain, ada Jane Salimar juga meninggal dunia. Baik Ibu Rahmawati maupun Jane Salimar meninggal sudah takdir Allah, tapi Ya. sababnya lagi dan lagi COVID-19. Ya. Baik, hari ini kita akan mengenang sedikit bagaimana perjalanan dari seorang Jane Salimar yang kebetulan sekitar 2 bulan yang lalu almarhumah juga sempat mampir dan membagikan cerita kehidupannya di Kopi Viral. Bagaimana fakta visualnya? Ini dia. Jane Salimar Jaskilka atau yang lebih dikenal dengan Jane Salimar merupakan artis sekaligus politikus. Jane Salimar memulai karirnya di dunia hiburan sejak tahun 1987. Dan secara tidak sengaja ditawari untuk casting sebuah iklan. Jane Salimar kemudian terpilih sebagai gadis sampul di salah satu majalah ternama. Dan disitulah karirnya sebagai aktris mengalir. Berbagai sinetron telah ia bintangi. Di antaranya adalah Padamu Aku Bersipu. Namun kabar duka kembali menyelimuti tanah air. Jane Salimar dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya pada 4 Juli 2021 kemarin pukul 4:20 dini hari. Meninggal di usia 41 tahun. Jane Salimar terpapar virus COVID-19 yang juga menjadi penyebab dirinya berpulang ke hadapan Yang Maha Kuasa. Keramahannya sih. Ya. Dia tuh selalu ya ketemu, udah lama nggak ketemu lagi tuh pasti udah Kak gimana gitu. Betul. Hangat seperti nggak pernah terpisah jarak gitu ya. Termasuk 1,5 bulan sampai 2 bulan yang lalu kalau nggak salah Jane Salimar sempat mampir pemirsa ke Kopi Viral. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya membagikan cerita kisah kehidupannya dan kita betul-betul tidak menyangka karena memang tidak ada tanda-tanda lagi-lagi memang COVID ini begitu ya quote unquote mengagetkan dan juga mengerikannya ya. Karena Jane datang ke sini dalam keadaan sehat walafiat, masih ceria seperti Indra sampaikan dan tiba-tiba begitu mengagetkan teman-teman semuanya dan termasuk juga Anda pasti pemirsa mendapatkan kabar tanggal 4 Juli kemarin bahwa Jane sudah berpulang ke pangkuan Tuhan akibat COVID-19. Ya, berbicara Jane Salimar, kalau tadi Indra bilang memang anaknya ramah, seru gitu ya. Selalu ingin membantu di setiap permasalahan teman-temannya gitu. Saya coba flashback 93 atau 94 saya lupa tepatnya. Kebetulan saya punya saudara itu menikah dengan saudaranya Jane. Jadi beberapa kali kita ketemu, Jane tuh masih ABG lah, masih seasila lah anak gue. Jadi memang dari kecil tuh memang udah lincah, udah latah. Iya. Memang dari kecil tuh udah kita suka godain kan latah gitu. Nah, pagi hari ini kita kedatangan, ini memang Vanessa Angel ini tepat untuk kita ngajak ngobrol. Kenapa saya bilang tepat? Karena 2 sahabat kita yang meninggal dunia. Satu Ibu Rahmawati Soekarno Putri dan Jane Salimar. Vanessa Angel, memang pada waktu itu kalian bertiga mempunyai cerita. Betul. Ya. Baik dari keluarga maupun persahabatan dan pertemanan. Benar.
Sehat Angel? Sehat, Oke, alhamdulillah. kita bahas Ibu Rahma dulu ya. Iya. Karena Ibu Rahma meninggal di tanggal 2 ya, kalau nggak salah ya? Tanggal 2. Dua ya, Namanya dua ya? beda sehari. Iya, 2. Ketika kamu mendapatkan kabar itu, Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Aku kaget banget waktu bangun tidur itu ngelihat berita di Detik sama ngelihat postingannya Pak Sandiaga Uno. Itu di situ aku bener-bener shock, gemeteran tangan aku, hah, kayak masih nggak percaya gitu. Karena terakhir kan memang setelah aku berpisah sama anaknya, Embu itu nggak pernah ada marah sama aku, nggak pernah ada Silaturahim tetap terjaga. silaturahim nggak terjaga juga, maksudnya kita nggak kontek-kontekan, tapi maksudnya Embu tuh nggak marah gitu sama aku karena kalau aku meninggalkan anaknya gitu, malah kadang masih suka kapan ke rumah Ve, Embu bikinin kurma, aku suka dibikinin kurma goreng gitu kesukaan aku, tuh aku selalu ingat banget gitu. Terus sekarang Embu udah nggak ada, itu saya sedih aja sih di aku, karena kan biar bagaimanapun aku 4 tahun pernah ada memori sama Embu. Gitu. Rahmawati Soekarno Putri meninggal dunia, Vanessa Angel kehilangan sosok ibu. Belum selesai di sini. Sosok seperti yang dianggap ibu oleh Vanessa Angel meninggal dunia. Lagi-lagi selang 1 hari. Ya, 2 hari ya, tanggal 4. 2 hari. Iya, 2 hari ya. Sahabat Jen Salimar juga meninggal dunia. Ya. Tahu pertama kali via WhatsApp grup atau seperti apa? Angel? Aku pertama kali itu tahu dari berita kan Kak Jen katanya sempat kritis di ICU. Sudah lama ya kita dengar berita Iya itu ya. kan, sempat seminggu tuh katanya Kak Jen tuh belum dapat ruang ICU karena rumah sakit full. Aku ngikutin terus tuh beritanya gitu, karena kan situasi seperti ini kan kita nggak bisa jenguk ya, nggak bisa datang, nggak bisa apa. Jadi aku cuma bisa pantau dari berita gitu. Dan aku pun DM Kak Jen juga udah nggak direspon, mungkin udah nggak pegang handphone. Dan sampai aku dapat kabar pagi ya kalau nggak salah ya, Kak Jen udah nggak ada. Gitu. Tuh nggak percaya banget sih, karena setahu aku selama Kak Jen hidup tuh dia nggak pernah sakit, nggak pernah, nggak selalu ceria aja kan. Aktif Gitu, dan nggak pernah. sehat ya. Jen Iya, juga ya. nggak pernah ada penyakit bawaan atau apa gitu. Kok tiba-tiba nggak ada gitu. Benar. Apalagi kalau Vanessa Angel sendiri bersama dengan Kak Jen ini memang hubungan persahabatannya unik, boleh dibilang begitu Iya, ya. Ada naik turunnya, Betul. sempat berseteru, tapi akhirnya malah jadi sahabat yang Dinamis begitu loh. suportif satu sama lain. Iya benar. Terakhir ketemu sama Kak Jen? Terakhir aku ketemu itu sama Kak Jen di klinik kecantikan, opening Benings Klinik. Jadi aku datang, Kak Jen datang, masih tegur-teguran, masih ngobrol. Ya udah, tapi nggak sempat ngobrol lama karena aku harus treatment kan. Kak Jen juga harus wawancara gitu. Jadi nggak sempat ngobrol yang intens, tapi aku sempat ketemu gitu. Mas maaf deh ya, ini satu hal yang sempat juga kita ingat ketika tadi Abi bilang bahwa Kak Jen ini tipe orang yang ingin membantu siapapun yang sedang kesulitan. Benar. Termasuk pada saat Vanessa Angel ada kasus, beliau hadir pertama untuk ikut membantu. Betul. Sebenarnya kedekatan kalian pada saat itu tuh seperti apa sih Kak? Kedekatannya ya kalian bisa tahu lah kan, waktu itu berita karena aku sempat ada hubungan dengan mantannya Kak Jen. Jadi kita terkoneksi di situ gitu. Terus sempat ada salah paham juga, akhirnya kita baikan. Memang sebenarnya kompleks sih ya hubungannya sama Kak Jen gitu. Tapi akhirnya karena kita udah sama-sama dewasa, akhirnya belajar memaafkan. Terus Kak Jennya juga ya udah, maksudnya legowo aja, yang udah berlalu udah selesai aja gitu. Toh juga memang sebenarnya kan yang ada masalahnya tuh bukan akunya gitu, tapi mantannya Kak Jen gitu loh. Tapi berarti hubungan terakhir kalian sudah baik ya? Iya, sebenarnya gini loh, kan orang-orang bilang kayak Vanessa benci nggak sih gitu, Vanessa tuh ada dendam nggak sih sama Kak Jen gitu kan? Kayaknya Kak Jen tuh selama ini kayaknya berantem terus gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Aku memang nggak sejalan sama dia, maksudnya dalam hidup gitu ya, ada prinsip nggak Boleh, sejalan nggak sama apa-apa, dia. beda-beda Sama- prinsip, iya. Tapi kan bukan berarti aku membenci dia. Nah, gitu itu yang paling loh. penting. Ya. Berbeda tapi tetap mengasihi Iya. ya. Betul. Oke, ini ada caption dari postingan Instagram Vanessa Angel. Boleh kita lihat dulu sama-sama buat pemirsa Kopi Viral. Ia membantuku berdamai dengan keadaan. Oke, ini di belakang. Terima kasih selalu atas niatan baikmu selama ini Kak, yang tenang di sana. Maksudnya dengan berdamai dengan keadaan, kemudian Kak Jen yang membantu dewasa itu gimana Nes? Berdamai dengan keadaan itu ya itu tadi
walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada kesalahpahaman, kita nggak satu jalan gitu, tapi tetap aja kita harus baik-baik aja, kita nggak boleh musuhan, nggak boleh naruh dendam gitu loh. Dan setahu aku selama hidup itu Kak Jen orangnya selalu ingin membantu orang Iya, lain, setuju. selalu ingin Benar. menolong orang lain gitu. Walaupun memang kadang-kadang niatnya itu nggak sesuai sama apa yang kita mau Iya. gitu. Iya. Tapi sebenarnya niatnya tuh baik gitu. Iya, Dia benar. niatnya dia ingin menolong. Dan itu juga yang akhirnya membawa Kak Jen ke dunia politik juga, Iya, ya. aktif di salah satu partai. Aktif di Aktif, sebuah aktif, partai itu juga karena keinginannya untuk membantu lebih banyak lagi Iya. kepada masyarakat. Iya. Kemarin semalam saya sempat WhatsAppan sama adik ipar ya, Bi, Ayu ya. Adik ipar ya? Kalau nggak salah adik ipar ya, tapi mungkin nanti bisa dikoreksi. Ayu, salah satu kerabat mungkin dari Jen Shalimar yang justru memberikan kabar pertama kali kepada saya bahwa Jen Shalimar meninggal dunia dan pemakamannya diberitahukan di daerah mana, tapi memang harus dilaksanakan secara protokol COVID-19. Jadi memang kita tidak bisa hadir di sana. Nah, Ayu ini menyampaikan bahwa sebetulnya sudah diingatkan beberapa kali bahwa Jen ini untuk mengurangi aktivitas, tapi beliau ini almarhum ini memang orang yang begitu aktif. Begitu banyak yang dia pengen urusin, bantuin juga. Akhirnya beliau terpapar COVID-19 ya. Dan Ayu menyampaikan bahwa sesungguhnya banyak sekali impian dan cita-cita dari almarhumah yang belum tersampaikan. Tapi ya biar bagaimanapun juga Tuhan yang maha memberi dan Tuhan juga yang berhak untuk mengambil. Jen Shalimar ini meninggalkan satu putra ya. Benar. Iya. Benar. Ya seperti yang tadi saya cerita sama mantan suami almarhumah yang pertama saya juga cukup kenal. Jadi memang tuh anaknya siapa namanya? Zarno. Dan Zarno itu Yes. waktu masih kecil juga kita sering ketemu di acara-acara keluarga. Ya memang seperti yang tadi kita obrolin, sahabat kita Jen ini memang unik dalam arti sempat syuting, sempat mendapatkan label sosok selebriti, artis, terus akhirnya vakum, terus akhirnya aktif-aktif di lembaga-lembaga sosial, terus akhirnya di lembaga partai politik dan lain-lain gitu. Jadi memang ya masalah demi masalah juga pernah menghampiri kehidupannya, baik dari keluarga maupun yang lain-lain. Iya. Cuman memang nih anak kuat ya, memang Iya. mentalnya tuh kuat banget. Dan gitu. seperti Tabah. memang almarhumah ini adalah sosok yang frontal ya. Artinya dia kalau memang dia A disampaikan, dia B. Itu yang mungkin saya secara pandangan sebagai teman melihat Jen seperti itu. Tapi mungkin ada yang lebih mengenal, yaitu kerabatnya Jen yang sudah tersambung di line telepon, ada Ayu. Selamat pagi Ayu, kami ikut berduka. Assalamualaikum Ayu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ayu, Selamat Kayla boleh pagi, kencang sedikit Kak. sayang suaranya yuk. Iya. Iya. Selamat pagi, Kak Mel. Iya, selamat pagi Ayu. Gimana Ayu boleh diceritain sama pemirsa Kopi Viral bagaimana sebetulnya dari awal? Karena jujur kami ini hanya mendengar kabar bahwa Jen terpapar COVID-19, sempat dengar kabar mencari rumah sakit ya, kemudian gak tahu betul atau enggak sempat dirawat di ICU, dan tiba-tiba kami mendengar kabar bahwa Jen sudah berpulang. Boleh diceritakan dari awal Ayu? Iya, pada tanggal 28 itu saya dapat WA dari Bang Zakir. Kebetulan kita tuh bertiga selama ini masih jalin komunikasi yang bagus gitu. Nah, pada tanggal 28 Bang Zakir menginfokan kalau sekarang si Jen berada di rumah sakit dan dalam kondisi yang mungkin nantinya akan kritis gitu. Lalu saya WA terus sudah tidak ada respon. Tapi pada bulan Mei itu terakhir ada WA, saya sempat marah. Kenapa sekarang ngobrol terus? Udahlah berhenti dulu kondisi seperti ini karena memang rumah sakit tidak kondusif lah kalau untuk yang lagi terpapar baru-baru. Dia cuma jawab, ya santai aja, Mbak sayangan. Gitu. Itu sih tahu sudah mulai saturasi turun di angka 34, 35. Saya lebih intens untuk WA ya, untuk ngabarin kayak gimana Kak Jen hari ini, gimana dokter udah kasih apa gitu. Iya. Yang terakhir sih saya pengen di call aja terakhir untuk bacain Yasin, tapi dokter nggak ngizinin karena di situ banyak pasien. Baik, berarti Mbak Ayu terakhir komunikasi atau terakhir Jen tidak sadarkan diri karena memang ada informasi atau ada berita yang mengatakan Jen memang sengaja ditidurkan lah. Saya nggak tahu bahasa medisnya seperti apa.
paling tidak terakhir komunikasi dan terakhir tahu Zen sudah mulai tidak sadar itu kapan, Ayu? Ya, terputus. Waktu Ayo. itu Oh, saya oke. komunikasi sama Kak Jen ya. Tapi sudah di handphone itu sudah ada di tangan saudara gitu. Jadi saya tanya, gimana? Sudah nggak bisa Kak, ini udah ada pendarahan juga ya di lambung karena nggak makan. Jadi saya pengen nganter brokoli rebus, tomat gitu, tapi udah nggak bisa, udah nggak bisa makan. Memang udah pakai selang makannya, jadi udah nggak bisa apa-apa gitu. Sering saya kirim video, posisi nafasnya seperti ini nggak, lebih parah daripada ini. Terakhir saya WA, saya khawatir ada sesuatu, karena dia baik banget. Baik banget. Dengan siapapun dia selalu tidak pernah menempatkan diri dia ada seorang artis gitu. Selalu bilang, Mbak, ayo kemana? Ke lapas mana? Ke rutan mana? Gitu. Duit di berapa aja di dompet bisa habis kalau sama Mbak Jen, karena dia nggak tegaan sama orang. Kalau ada orang susah dia nggak pengen cuma lihat doang gitu, tapi dia berusaha bagaimana bisa kebantu orang-orang tersebut. Oke. Ayu, boleh cerita nggak sedikit apa sih momen terakhir, kan Ayu cukup dekat dengan almarhumah. Apa momen terakhir yang mungkin sekarang setelah kita flashback mungkin menjadi hal-hal yang bisa diingat gitu, peninggalan terakhir dari seorang Jen Syalimar. Apa yang Ayu ingat? Bulan Mei terakhir kita komunikasi, sampai pada saat itu saya sudah berada di Kemang dan Mbak Jen posisi di Bandung, cuman mau bilang aku deket sama orang, udah jangan dulu apa yang kemarin aku bilang, kita sharing, pahamilah gitu, pikirkan Zahro sama Kak Jen aja deh, nggak usah mikir yang lain gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ntar kalau ada waktu Zahro diajak ya keliling dia biar tahu, karena dia bisa berkuda, udah bisa panahan gitu. Tapi saya nggak nyambung di situ tuh kalimat apa yang ternyata hari ini kita udah pisah selamanya gitu. Iya. Kalau kita lagi jalan suka pitfall, suka sampai akhir tujuan itu kita baru berhenti gitu. Dan bulan Mei saya marah ketika dia posting WA-nya itu dia menggunakan dia lepas hijab gitu. Ternyata aku tuh pakai wig, Mbak. Udah deh, aku tuh masih yang hatiku masih istiqomah banget gitu. Amin. Itu sih terakhir. Saya marah terus udah nggak komunikasi lagi. Sampai akhirnya bener-bener dia itu kayak mutus hubungan sahabatan dan kasih sayang kita gitu. Oke. Bener-bener kehilangan karena dia memang sosok artis yang nggak tegaan banget sama orang. Iya, dia Iya, memang baik betul. sekali si almarhumah ini. Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat dengar kabar ya, ibunya Zen meninggal. Karena memang saya tahu banget tuh dia dekat banget sama ibunya kan, suka diantar-antarin sama, dan ibunya tuh seru banget kalau di lokasi syuting atau bawa kue lah, bawa apa. Oke, Ayu, apakah kamu tahu kondisi putra almarhumah Zarno? Zarno gimana Yu? Posisi sekarang masih diam, masih belum banyak bicara juga. Next saya berusaha akan datang ketemu Zarno karena secara tidak langsung entah itu firasat atau mungkin pesan. Tapi Kak Jen pernah bilang Zarno kapan-kapan diajak ya jalan, diajarin lah cara bagaimana dia berbicara, soalnya anaknya pendiam gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Oke. Kemarin juga sempat saya kirimin dua patah kata buat Zarno untuk tegak menghadapi semua ini. Iya. Ayu, terima kasih banyak Ayu sudah berkenan untuk berbincang bersama dengan kita di sini. Tolong sampaikan bela sungkawa yang terdalam untuk keluarga almarhumah ya, Ayu ya. Dan Ayu juga sehat selalu ya, Ayu ya. Salam buat keluarga Iya, semua. terima kasih. Dan Terima kasih, mungkin hari Ayu. ini adik kakak ipar Kak Jen Mas Adi kehilangan ayahnya juga pada hari ini COVID juga. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Terima kasih Ayu. Insya Allah informasi yang Ayu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tadi saya sempat kelewatan tuh, sempat ke skip. Di awal Juli ada ini orang-orang yang kita kenal ya. Iya, iya. Masih ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan Ya. saudara-saudara kita yang lainnya. Betul Abi. Tapi yang kita bisa informasikan hanya beberapa orang. Ada Mbak Yu, Iya. terus Ibu Rahmawati Soekarno Putri, Ya. Jen Salimar, kita lupa. Ki Mantap. Ki Mantap, betul. Iya. Tapi itu COVID juga bukan ya? COVID. COVID juga COVID. Ki Mantap.
kemudian Raditya. Wallahu a'lam COVID Iya. atau tidak, tapi saya ngelihat di media Informasi pemakamannya prosedur COVID. Oke, kita lihat dulu pemirsa, ini ada fakta visual 12 artis yang berpulang meninggal diakibatkan virus COVID-19. Pandemi virus COVID-19 yang pertama kali muncul di Indonesia pada Maret 2020 lalu ini belum juga usai. Virus ini datang menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, termasuk dari kalangan artis dan juga public figure. Berikut deretan artis yang meninggal karena terpapar virus COVID-19. Di antaranya adalah musisi Yopi Latul yang dikenal lewat lagu Poco-Poconya, ulama Syekh Ali Jaber, aktris senior Farida Pasha, mantan pesinetron Soraya Abdullah, aktris sekaligus istri dari Teddy Syah Rina Gunawan, mantan aktor dan pendeta Raditya Olowan, komedian Fuad Alkar atau yang lebih dikenal dengan Wan Abut, Stephen, vokalis Stephen and the Coconutres, komedian sekaligus aktor senior Eddie Oglek, mantan personil yang kemudian menjadi manajer dari band Gigi Arya Baron, Ki Mantep Sudarsono, seniman sekaligus dalang legendaris. Serta 4 Juli kemarin, kita kembali dikagetkan dengan berita duka akibat COVID-19 yang merenggut nyawa aktris sekaligus politikus Jen Salimar. Selamat jalan para sahabat, karya kalian akan selalu dikenang. Doa kami semua menyertaimu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kullu nafsin za'iqatul maut. Suatu saat kita pasti akan mati. Dan yang kita belum tahu dengan cara seperti apa akhirnya kita meninggal dunia. Tapi faktanya saudara-saudara kita tadi yang lainnya diindikasikan ada 12 lebih atau kurang, kita belum bisa memastikan. Tapi yang tadi kita sudah saksikan tayangan, faktanya meninggal karena COVID-19. Teman-teman, saudara-saudaraku semua, ayo, mau sampai kapan kalian di dalam pikiran kalian itu, mohon maaf banget ya, karena beberapa WhatsApp group yang saya miliki ada beberapa seliweran informasi-informasi atau narasi-narasi yang masih mengatakan COVID inilah, COVID itulah. Jangan takut sama COVID, hanya takut sama Allah. Iya, Betul. harus, tapi tidak bisa. Takutnya kita kepada Tuhan, kepada Allah dibanding-bandingkan dengan rasa takut kita kepada yang lain. Dan Kalau narasinya saya ganti, saya tidak pernah takut sama orang tua, tapi saya takut sama Allah. Kan nggak gitu Bisa juga, ya. gitu kan. Dan Jadi Tuhan- ayo, faktanya ini COVID ada, udah banyak saudara-saudara kita yang berguguran, Ya. dan sudah banyak saudara-saudara kita yang terpapar, termasuk saya sudah pernah, Ya. Melani sudah pernah, Ya. Angel udah pernah. Belum pernah. Alhamdulillah, Jangan Indra, sampai, ya. alhamdulillah jaga semuanya. Dan- Bainul udah pernah, semua udah pernah. Kita menggunakan prokes secara disiplin, ini adalah bukti ikhtiar kita. Iya, Bahwa kita menjaga tubuh yang Tuhan berikan ini dengan patuh kepada protokol kesehatan. Bukan kita takut sama COVID-nya, tapi kita berusaha untuk melindungi diri kita karena kita sayang sama diri kita dan sama keluarga di rumah. betul. Sama satu informasi yang mau selalu kita bagi, ini pemerintah dengan giat-giatnya sedang vaksinasi nasional. Ayo, manfaatkan vaksin ini. Apakah vaksin bisa menghindari kita dari COVID? Belum tentu. Tapi paling tidak ini salah satu ikhtiar dari Ya. yang kita lakukan untuk mengantisipasi supaya kita tidak terpapar COVID-19. Dengan kita sudah vaksin, tetap prokes harus kita lakukan. Betul. Karena banyak juga yang sudah melakukan vaksin, mereka mungkin merasa euforia, senang, udah nyantai, akhirnya kena juga. Baik, pemirsa, ini kami bukannya menakut-nakuti. Tidak, fakta ini. Ya, tapi memang kita juga harus waspada. Waspada itu harus. Iya, harus. Kalau Ikhtiar, orang bilang ya ikhtiar. ikhtiar, waspada. Karena gini, ada yang bilang kan jangan takut nanti imunitas turun, ya kan? Iya, tapi bukan berarti juga lengah ya. Jadi Ya. kita harus jaga terus. Semoga semuanya sehat selalu ya, teman-teman yang di rumah, teman viral. Nice juga ya, Ya. keluarga Jaga juga ya. semua Harus, terjaga selalu. Dan mungkin menutup perbincangan dengan Vanessa, harapannya tentang kondisi sekarang yang kita hadapi gimana nih, Nes? Harapannya sih semoga hoax-hoax yang Iya. mengatakan COVID itu tidak ada tuh makin sedikit ya, dan semoga orang-orang juga mau vaksin juga biar pandemi ini cepat berlalu gitu. Plus juga kalau boleh sedikit kasih masukan teman-teman yang sudah menggunakan masker, pakai masker dengan cara yang tepat ya. Benar. Bukan di sini, bukan ngewer-ngewer di sini, pakai yang tepat. Dan sekarang bahkan dua layer, yaitu medis dan juga masker kain ya. Ya, buang jauh-jauh narasi-narasi yang akhirnya Ya. membuat kita jadi bingung, imun Betul. kita jadi turun. Salah satunya artis itu banyakan yang di endorse Endorse. vaksin. Nauzubillah min zalik. Ya. Ya, tidak ada yang seperti itu. Baik,
Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Kopi Viral.